Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari kelas reguler 2019A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume materi manajemen perkreditan. Yaitu yang pertama adalah kredit dan jenis kredit, di mana menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya yaitu unsur dan jenis kredit, di mana unsur kredit terbagi menjadi beberapa, yaitu kreditur, debitur, dan kepercayaan. Dan jenis kredit terbagi juga menjadi beberapa, yaitu jenis kredit menurut kegunaannya, jenis kredit menurut jangka waktu, dan jenis kredit menurut agungannya. Selanjutnya yaitu fungsi kredit, di mana fungsi kredit ini mempunyai 4, yaitu yang pertama dapat memperluas lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan daya guna barang. Yang ketiga memperlancar arus barang dan uang, dan yang keempat adalah memperbesar modal perusahaan. Slide selanjutnya yaitu prinsip dasar dan kebijakan kredit. Di mana prinsip dasar kebijakan kredit ini ada terbagi menjadi 3, yaitu yang biasa disebut dengan prinsip 5C, prinsip 7P, dan prinsip 3R. Di mana prinsip 5C ini terbagi menjadi, yaitu yang pertama adalah karakter, yaitu tingginya respek pelanggan terhadap kewajibannya. Yang kedua adalah kapital, yaitu posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah capacity, yaitu kemampuan pelanggan membayar kewajibannya. Yang keempat adalah kondisional, yaitu kondisi ekonomi secara umum yang mempengaruhi kebijakan ekonomi perusahaan. Selanjutnya ada yang dikenal dengan prinsip 7P, yaitu yang pertama adalah personality, yaitu bank mencari data tentang kepribadian calon debitur. Yang kedua adalah party, yaitu mengklasifikasi calon debitur berdasarkan modal. Yang ketiga adalah purpose, yaitu mencari data tentang tujuan penggunaan kredit. Yang keempat payment, yaitu perkiraan pembayaran. Selanjutnya prospect, yaitu harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan. Selanjutnya ada profitability, yaitu tingkat keuntungan yang akan diraih oleh calon debitur. Dan selanjutnya itu protection, yaitu menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usahanya. Selanjutnya ada prinsip 3R, yaitu return atau tingkat pengembangan usaha. Yang ketiga adalah payment, yaitu kemampuan membayar kembali, dan yang ketiga adalah risk bearing ability, kemampuan menanggung resiko. Selanjutnya kebijakan perkreditan, di mana kebijakan perkreditan ini terbagi menjadi hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang tanggung jawab pemutus kredit, perjanjian kredit, proses persetujuan kredit, pencairan kredit. Selanjutnya yaitu perencanaan kredit. Faktor penting dalam perencanaan kredit. Faktor penting dalam perencanaan kredit yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, kondisi ekonomi moneter secara makro. Yang kedua, kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan. Yang ketiga, kondisi bank yang dapat diketahui melalui analisis SWOT. Yang keempat,
yaitu kemampuan nasabah dan manajemen bank. Yang kelima adalah strategi bisnis bank. Prosedur umum perkreditan. Nah, dalam prosedur umum perkreditan dapat melalui beberapa prosedur, yaitu yang pertama pengajuan berkas, di mana sang calon debitur ini mengajukan berkas kepada kreditur. Yang kedua adalah pemeriksaan berkas, di mana kreditur memeriksa berkas calon debitur. Yang ketiga adalah wawancara satu, di mana calon debitur akan diwawancara. Selanjutnya adalah on the spot, di mana akan dilakukan survei. Yang kelima adalah wawancara 2. Yang keenam adalah keputusan, dan yang ketujuh adalah akad atau perjanjian. Pengawasan kredit dan pengendalian kredit. Pengawasan kredit merupakan pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun secara individual kepada debitur, di mana apakah perencanaan pengawasan kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak. Bentuk-bentuk pengawasan. Nah, dalam bentuk-bentuk pengawasan ini terbagi menjadi 2, yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Selanjutnya, penyelesaian penyelesaian kredit bermasalah. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan kredit bermasalah sangat bergantung pada kondisi kredit. Ada 2 jalur yang bisa ditempuh, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Di mana jalur non litigasi ini adalah jalur yang ditempuh oleh kreditur dan debitur untuk menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah dengan cara bermusyawarah. Sedangkan jalur litigasi adalah jalur yang ditempuh dalam pengadilan. Selanjutnya yaitu pembinaan dan pengawasan kredit. Aspek pembinaan dan pengawasan meliputi yaitu administrasi kredit, yang kedua keharusan, yang ketiga laporan produksi, yang keempat konsultasi, dan yang kelima sistem peringatan. Selanjutnya yaitu menentukan suku bunga. Pengertian dari suku bunga yaitu suku bunga harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Suku bunga juga merupakan salah satu variabel dan perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat dan dampaknya luas. Suku bunga terbagi menjadi 2, yaitu bunga flat dan bunga efektif. Sekian dari pemaparan hasil resume saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.